Oke, kembali lagi kita bahas mengenai transfer update. Ini kita langsung bahas dari Persik Kediri yang kehilangan 3 pemain intinya. Jadi saya juga akan memberikan tanggapan sedikit ya. Persik Kediri secara resmi telah memberhentikan atau kehilangan ya, lebih tepatnya kehilangan EJ, Makado, dan Merwin Angeles. Ada juga 3 pemain lainnya, tapi menurut saya yang paling kontroversial ya ini ya, 3 pemain dari Persik Kediri, EJ, Makado, dan Merwin. Setelah kehilangan Taufik yang kembali ke Bali United, namun di Bali United juga nggak diperpanjang ya kontraknya, jadi sekarang Taufik berstatus bebas transfer. Dan ini EJ adalah top skor dari Persik Kediri, pencetak gol paling banyak, memiliki agresivitas gol terbanyak, lalu finisher juga, walaupun tidak memiliki speed ya, tapi yaitu kembali lagi seorang finisher kadang tidak memerlukan speed bisa mencetak gol. Nah ini dengan kehilangan EJ menurut saya salah satu langkah yang cukup boleh dibilang langkah mundur, karena kehilangan sosok top skor artinya ya langkah mundur ya untuk sementara ini, karena Persik Kediri belum mendatangkan pemain depan yang seimbang dengan penampilan dari EJ atau historik golnya sama. Jadi boleh dibilang kehilangan EJ adalah langkah mundur dari Persik Kediri sambil kita menunggu ya pemain barunya siapa. Kenapa saya bisa bilang langkah mundur? Ya jelas karena Persik Kediri top skor paling banyak, pencetak gol paling banyak ya EJ semua. Dan kalian bisa lihat berapa kali Persik Kediri bermain tanpa EJ sedikit kewalahan, walaupun Bagaskara juga bisa sempat menggantikan posisinya, tapi itu hanya beberapa menit aja ya. Waktu main dari Bagaskara atau M. Ridwan masih sedikit ya, masih minim di musim kemarin. Jadi artinya dengan kehilangan EJ ini langkah mundur dari Persik Kediri, kehilangan EJ. Lalu yang kedua kehilangan Makado. Makado juga sebagai playmaker atau gelandang serang yang benar-benar fatal untuk Persik Kediri, karena saya melihat di pemain Persik Kediri yang belum ada yang bisa menggantikan posisi Makado ya sebagai playmaker, membangun serangan atau membuat variasi serangan. Ini yang saya lihat hanya Makado yang penampilannya konsisten. Jadi ini juga langkah mundur, kehilangan Makado ini juga langkah mundur ya, karena sampai saat ini saya belum melihat Persik Kediri mendatangkan pemain yang kualitasnya sama seperti Makado. Tapi kita juga masih lihat rumor dari Renan Silva yang kabarnya sudah mendekati Persik Kediri ya. Kalau tanggapan saya memang lebih suka untuk Renan Silva daripada Makado, karena dari usianya dulu yang pertama. Lalu yang kedua, Makado dan Renan Silva kalau berbicara masalah skill individu dan speed masih dimiliki oleh Renan Silva. Jadi misalkan Renan Silva emang berhasil didatangkan dari Madura United, artinya untuk kehilangan Makado ini sudah ada penggantinya ya, aman. Jadi tinggal kita tunggu, karena sampai saat ini kan belum ada konfirmasi pasti atau resminya ya Renan Silva ke Persik. Jadi ini masih saya bilang langkah mundur dari manajemen Persik Kediri atau skuad Persik Kediri. Lalu yang ketiga, Merwin Angeles. Kehilangan Merwin Angeles menurut saya nggak terlalu berdampak, karena memang saya juga beberapa kali melihat permainan Merwin Angeles yang belum bisa beradaptasi dengan permainan Persik Kediri ya. Beberapa kali saya lihat belum maksimal penampilannya. Jadi dengan kehilangan Merwin, saya kira nggak terlalu bermasalah banget untuk Persik Kediri ya. Tinggal cari pemain-pemain muda-muda aja untuk mengisi line up ya, atau menjadi super sub dari pemain tengah Persik Kediri. Tapi kehilangan Taufik yang menurut saya juga merupakan langkah mundur dulu, karena apa? Taufik ini salah satu gelandang bertahan yang selalu dipakai oleh Coach Javier Roca di musim kemarin. Dan penampilan Taufik ini kan selalu konsisten yang saya lihat di setiap pertandingan. Jadi kehilangan Taufik, walaupun ini juga pemain pinjaman ya statusnya, tapi ini merupakan langkah mundur kembali lagi dari skuad kedalaman Persik Kediri. Jadi kita tinggal tunggu pemain gelandang bertahan untuk menggantikan Taufik ini siapa, karena sejauh ini Persik Kediri memang kalau nggak salah juga sudah mendatangkan pemain ya, tapi pemain lokal juga. Tapi yang saya ingin lihat nanti untuk menggantikan posisi EJ, Makado, dan juga Taufik ini siapa, karena sampai saat ini yang saya lihat kedalaman skuad dari Persik Kediri ini justru mundur ya, bukan maju tapi mundur, karena memang Persik Kediri belum mendatangkan pemain. Jadi yang saya harapkan manajemen dari Persik Kediri bisa mendatangkan pemain yang minimal seimbang dengan pemain yang keluar seperti EJ atau Makado dan Taufik juga ya, walaupun Taufik usianya sudah 35 tahun. Jadi ini masih langkah mundur dari Persik Kediri, tinggal kita tunggu gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh manajemen Persik Kediri, terutama kita tahu bahwa sekarang
Gading Martin yang sudah mengambil alih semuanya. Jadi kita tinggal tunggu gebrakan yang dilakukan oleh Persik Kediri ini siapa. Tapi yang saya harapkan Renan Silva bisa secepatnya direalisasikan ya untuk datang ke Persik Kediri. Jadi itu kita terus kawal Persik Kediri akan membeli pemain siapa. Lalu next kita bahas Bali United. Ini ada yang sedikit menarik untuk saya ketika Bali United tidak memperpanjang Dias Angga, Michael Ora, dan Taufik. Ya, 3 pemain ini usianya sudah 32 tahun ya, Dias Angga, lalu Michael Ora 36 tahun, dan Taufik 35 tahun. Walaupun Taufik kembali lagi kemarin habis dipinjamkan ke Persik Kediri. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana manajemen Bali United tidak memperpanjang pemain yang usianya memang sudah tidak matang lagi ya. Dias Angga 32 tahun, Michael Ora 36 tahun, Taufik 35 tahun. Jadi ini merupakan langkah yang tepat untuk Bali United mengurangi pengeluaran ya atau gaji kepada pemain yang memang tidak akan dipakai di musim depan atau kontribusinya masih minim di musim kemarin. Jadi ini langkah yang tepat untuk Bali United saya kira agar bisa mencari pemain yang lebih muda, pengeluarannya bisa dikeluarkan oleh pemain yang lebih muda, talenta baru yang usianya masih oke untuk mendongkrak super sub dari skuad Bali United ya. Jadi yang saya lihat ini cukup bagus manajemen Bali United mengambil langkah tidak memperpanjang kontrak 3 pemain yang memang usianya sudah 30 tahun ke atas. Lalu ada gosip juga Stefano Lillipali yang ini masih rumor akan ke Persis Solo, ini juga usianya 32 tahun. Dan kalau menurut saya Stefano Lillipali di penampilan musim kemarin juga konsisten ya, menurut saya cukup bagus Stefano Lillipali. Jadi jika memang Stefano Lillipali hijrah ke Persis Solo, ini masih rumor ya. Ini merupakan murni karena masalah transfer, bukan masalah usia. Karena kalau masalah usia saya kira manajemen Bali United pun keberatan ya untuk melepas Stefano Lillipali karena konsisten permainannya di musim kemarin. Sama seperti Spaso, walaupun usianya sudah 35 tahun, tapi tetap menjadi top skor atau agresivitas golnya tetap tinggi, makanya tetap dipakai oleh Bali United. Jadi di sini tinggal kita tunggu apakah Stefano Lillipali akan ke Persis Solo. Jika memang akan ke Persis Solo, artinya bukan masalah usia ya kalau yang saya lihat, tapi memang murni karena biaya atau transfer yang akan dilakukan oleh kedua tim ya, transaksi pembelian pemain. Jadi itu dari Bali United. Lalu kita next ke Arema Malang. Kita akan bahas sedikit untuk Arema Malang. Evan Dimas, Adam Alis, Nur Hidayat ya. Kalau nggak salah Nur Hidayat sudah resmi ya, pemain belakang dari Arema yang sudah resmi datang ya. Tapi yang saya ingin bahas yaitu Adam Alis, karena Evan Dimas sudah saya bahas di video kemarin ya sebelum ini. Adam Alis ini di Bayangkara saya sering berapa kali melihat permainannya ditaruh di sebelah kiri ya, bahkan berapa kali dipakai sebagai pemain depan. Tanggapan saya pembelian Adam Alis merupakan pembelian yang sangat tepat jika Arema Malang bisa mendatangkan Adam Alis. Kenapa? Karena Adam Alis di masalah skill itu oke, speed oke, dan visi misinya juga bagus Adam Alis. Lalu Adam Alis ini usianya 28 tahun, artinya usia 28 tahun ini sedang matang-matangnya ya seorang pemain sepak bola. Jadi jika Adam Alis berhasil didatangkan oleh Arema Malang, akan ditaruh sebelah kiri atau pemain depan menggantikan Fortes, ya ini langkah yang sangat tepat jika Arema Malang bisa merealisasikan pembelian Adam Alis. Walaupun Adam Alis kalau yang saya lihat beberapa kali sedikit egonya masih ada ya, idealisnya masih tinggi. Tapi semoga ya jika memang ke Arema Malang itu bisa merubah ya. Ini kelemahan yang saya lihat dari Adam Alis, ini sedikit egois aja permainannya. Tapi kita akan lihat kalau misalkan Adam Alis ke Arema Malang, itu merupakan langkah yang bagus dari manajemen Arema Malang untuk melapisi ya mungkin Dedi, Rian Kurnia, atau di kanan ada Tito, saya lupa, Dendi ya, Dendi di kanan itu bisa melapisi juga. Walaupun Adam Alis sering dimainkan sebelah kiri, di kanan juga bisa ya. Jadi ini pemain yang cukup oke lah, bisa ditaruh di kiri, kanan atau depan ya dari Adam Alis. Jadi kita tinggal tunggu. Lalu Rama Andika juga yang gosipnya ingin dibeli ya untuk Arema Malang yang posisi sebagai bek kiri atau bisa juga ditaruh di sayap sebelah kiri. Jadi ini menurut saya juga bisa dilakukan oleh Arema Malang untuk melapisi Jonathan Alvarisi ya, karena kan Jonathan Alvarisi ini penampilannya paling konsisten dan juga back kiri paling bagus ya penampilannya di 11 pemain BRI Liga 1 kemarin. Jadi ini juga bisa menjadi pelapis dari Jonathan Alvarisi karena usianya juga Jonathan Alvarisi sudah 30 tahun ke atas.
Jadi bisa melapisi kalau misalkan Jonathan Alvarez ada cedera atau kecapean, ya ini Rama Andika saya kira bisa mengisi back kiri dari Arema, bahkan bisa dipakai di sayap sebelah kiri. Ini ya. Lalu Sandi Sute ya, ini pemain dari Arema Malang yang dipinjamkan dari Persis Solo. Tapi memang Persis Solo juga nggak memperpanjang kontraknya Sandi Sute. Jadi Sandi Sute sekarang free transfer ya, pemain bebas klub. Jadi yang menurut saya untuk Sandi Sute harusnya masih bisa dilirik oleh tim-tim papan atas, papan tengah, karena perform dari Sandi Sute pun bersama Arema Malang yang saya lihat cukup bagus ya. Jadi untuk perform Sandi Sute, walaupun sekarang masih tidak memiliki klub, saya kira di musim depan pasti Sandi Sute sudah memiliki klub ya, karena performnya menurut saya cukup bagus untuk Sandi Sute, dan levelnya untuk bermain di tim segmen papan tengah juga masih oke lah gitu ya. Jadi ini hanya sekedar informasi aja untuk Sandi Sute. Jadi video ini semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nanti kita ikuti transfer update berikutnya ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.